Selamat siang para penonton sekalian, selamat datang di segmen khusus kami yang berfokus pada inisiatif global dan pembangunan berkelanjutan. Hari ini kita akan mendalami tujuan pembangunan berkelanjutan ke-17 Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kemitraan untuk Tujuan-Tujuan Pembangunan. Tujuan ke-17 menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, entitas sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu untuk mencapai 16 tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya. Ini menekankan signifikansi kemitraan dan kerjasama dalam mengatasi tantangan global. Dilansir dari Badan Pusat Statistik, persentase setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu mengalami penurunan, masing-masing sebesar 0,95 persen poin dan 0,33 persen poin dibandingkan Februari 2022. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka Februari 2023 sebesar 5,45%, turun sebesar 0,38 persen poin dibandingkan dengan Februari 2022. Beberapa pelaku kemitraan mulai dari pihak swasta dan aktivis sosial dan juga pemerintahan melakukan kemitraan dengan beberapa daerah untuk menanggulangi angka-angka tersebut. Kami sudah mewawancarai beberapa pihak tersebut untuk ditanyakan keterangannya. Salah satu kemitraan tersebut terjadi di Desa Cibunian, Pamijahan. Pada awalnya, karena rasa keprihatinan akibat gempa yang terjadi di desa tersebut, sejumlah alumni mahasiswa IPB bergerak untuk membantu membangun kembali kehidupan di desa tersebut. Berikut adalah wawancara kami dengan salah satu penggagas Sekolah Rimbawan Kecil, Mas Fahri. Ya, awalnya kan 2012 itu gempa di daerah Gunung Halimun Salak, itu di daerah Pamijahan namanya. Terus kita dari kampus IPB awalnya rencananya cuma ngasih bantuan ke mereka kayak makanan, baju-baju. Pas kita datang ke sana tuh ternyata ngelihat lokasi, terus sekolah-sekolah mereka tuh pada hancur dan anak-anak kecil di sana tuh pada nggak bisa sekolah karena emang habis gempa waktu itu 2012. Akhirnya sama anak-anak keputusan kita bikin sekolah di setiap Sabtu dan Minggu buat ngajarin anak-anak yang pada putus sekolah gara-gara gempa itu. Kita menjadi mitra atau ya kita dianggap keluarga lah di desa itu, karena selain kita mengajarkan anak-anak, kita juga bawa dosen IPB untuk mengajarkan para orang tuanya untuk pada bisa punya ahli dari hasil alam yang ada di sekitar mereka kan ya. Karena sebenarnya dekoisatnya tuh dimulai dari kita kan upload di Facebook dulu ya 2012 tuh di Facebook, terus kita masuk ke Instagram dan ternyata sedikit viral karena dilihat oleh Net TV, terus Net TV juga akhirnya bikin liputan di sana. Dan akhirnya setelah pasti kalau liput media nasional jadi banyak yang ke situ. Oh, yeah. Terutama untuk sekedar menikmati pemandangan, coba makanan-makanan khas pedesaan di Jawa Barat, sampai ya mengenal anak-anak yang kita ajari itu. Selain kemitraan untuk pembangunan dasar, kemitraan juga dipraktikkan untuk bantuan terhadap UMKM agar dapat maju ke kancah internasional. Dilansir dari data Bank Pembangunan Asia 2021, partisipasi kemitraan UMKM Indonesia dengan total produksi global baru 4,1% dari total unit usaha. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada 2022 mencatat jalinan kemitraan usaha menengah kecil dan usaha menengah besar baru sekitar 7%. Koperasi pun ikut serta dalam kemitraan untuk keberlanjutan pembangunan dalam konteks pendanaan UMKM. Berikut adalah wawancara kami dengan Sofyan Effendi, Ketua LPM Beji Timur, yang di wilayahnya terkecil di antara tingkat kecamatan Beji. Ya, LPM di sini adalah mitra dari kelurahan, di mana di kelurahan itu ada dana yang namanya musrembang. Di samping musrembang ada juga dana-dana dari aspirasi anggota dewan. Nah, untuk program musrembang itu akan diturunkan berupa pembangunan fisik itu sekitar hampir 40%-an lah kalau memang dana musrembang 2,5 M.
Jadi 1 miliar itu untuk pembangunan fisik di wilayah. Karena kita membangun di kelurahan ini agar terwujud pembangunan merata, terwujud dengan pembangunan yang ada di lingkungan ini lebih baik. Artinya untuk mengembangkan kemasyarakatan juga, terus mengembangkan semacam kegiatan-kegiatan warga dalam bentuk usaha atau kesehatan dan lain-lain seperti itu. Harapannya ya untuk mensejahterakan lingkungan, terus harapan juga agar kalau bisa akan bentuknya suatu lapangan kerja juga untuk menyerap pengangguran, itu bentuk apa gitu program-programnya, kegiatan-kegiatannya, dan juga seperti koperasi atau menggunakan keterampilan di lingkungan. Dan situ kita akan mencoba untuk mengembangkan gitu, tergantung dilihat skill masing-masing masyarakat. Kira-kira kalau memang ada UMKM kita kembangkan UMKM seperti itu sih. Ceritakan awal mula Anda pinjam modal ke koperasi. Jadinya awal itu saya punya teman dan beliau itu sempat menyarankan untuk saya untuk mengambil modal di BNI Timur, dan akhirnya saya memutuskan untuk mengambil modal tersebut sebesar 5 juta. Kenapa lebih memilih minjam di koperasi dibandingkan di bank? Sebenarnya sih kalau untuk mudah itu syarat itu lebih mudah di koperasi sebenarnya, sesimpel itu aja sih Mbak, dibanding di bank. Menurut Anda bantuan dari kemitraan koperasinya membantu nggak sih? Menurut saya sangat membantu karena bagi kalangan muda seperti saya ini untuk memulai bisnis itu sangat membantu, karena mulai dari persyaratan hingga yang lain itu sangat mudah sekali untuk dipersetujui dan untuk dibuat.